wabarakatuh. Nama saya Fajar Redjo dan saya akan menjelaskan air intake dan exhaust system. Pertama-tama di sini ada yang namanya pre-cleaner dan air cleaner, fungsinya sebagai filter untuk udara. Nah, yang di bagian luar ini namanya pre-cleaner untuk menyaring partikel-partikel kasar, dan di dalamnya ada air cleaner untuk menyaring partikel halusnya. Lanjut dari air cleaner lanjut ke kompresor yang turbocharger yang bagian kompresor yang ini. Dari kompresor ini dia fungsinya untuk mempadatkan udara yang akan dilanjutkan ke intake manifold. Dari intake manifold diarahkan ke ruang bakar ini. Setelah itu hasil dari pembakaran udara kotornya akan melalui exhaust manifold ke arah turbin. Nah, turbin ini berfungsi untuk menggerakkan si kompresor ini juga untuk mempadatkan udara tadi. Setelah dari turbin, udara kotornya akan dikeluarkan melalui exhaust manifold, exhaust dan muffler. Ya, sudah. Assalamualaikum. Wabarakatuh, nama saya Fajar Redjo. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cooling system. Jadi pada awalnya coolant disimpan di bagian radiator. Setelah itu coolant akan dihisap dengan water pump. Dari water pump dia akan mengalir ke water jacket yang ada di dalam engine, yang akan mengalirkan coolant ke segala komponen. Setelah itu ada komponen yang bernama termostat di sini. Nah, termostat ini fungsinya sebagai indikator suhu coolant. Jika suhu coolant sudah terlalu tinggi, termostat akan membuka katup yang mengarahkan kembali ke radiator, yang fungsinya untuk mendinginkan kembali si coolantnya. Setelah itu, coolant yang sudah dingin akan tersimpan di reservoir. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Radityo dan sekarang saya akan menjelaskan tentang lubrication system. Nah, pertama-tama teman-teman, di sini ada yang namanya oil pan yang berfungsi sebagai tangki dari lubriknya itu. Nah, di dalam sini ada yang namanya inlet screen. Dia bentuknya seperti jaring-jaring yang berfungsi untuk menyaring kotoran kasar dari cairan lubrikatnya. Setelah itu, cairan lubrikat akan dipompa oleh oil pump. Dari oil pump lanjut ke oil filter untuk memfilter lagi secara halus si cairan lubrikatnya. Dari sini cairan lubrikat mengarah ke dua arah. Ada yang ke turbocharge dan ada yang ke oil gallery yang ada di dalam mesin. Dari oil gallery yang dalam mesin, cairan lubrikat menyebar ke seluruh komponen engine yang lain-lain. Dari situ akan kembali ke oil pan dengan menggunakan gaya gravitasi, jadi langsung turun. Kalau yang dari turbocharger, cairan lubrikatnya berfungsi untuk melumasi bearing yang ada di dalam turbocharge-nya. Setelah itu akan kembali lagi ke oil pan. Ya, setelah melumasi dia akan langsung kembali ke oil pan. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Radityo. Sekarang saya akan menjelaskan starting and charging system. Jadi komponen utamanya di sini ada yang namanya aki. Dia sebagai tempat aliran listrik utamanya. Dari sini lanjut ke yang namanya key switch. Key switch ini fungsinya untuk menyalakan aliran listriknya. Nah, dari aki tadi lanjut ke dalam sini ada yang namanya starting relay. Nah, starting relay itu fungsinya untuk safety. Jadi misalkan aliran listrik terlalu besar, starting relay akan langsung memutus kabel. Jika aliran listrik sudah sesuai, dari starting relay langsung menuju ke starting motor. Nah, di starting motor ini ada yang namanya plunger. Nah, plunger ini dia menghubungkan yang namanya solenoid dan juga pioning gear. Saat
plunger itu bergerak, saat solenoid itu bergerak mundur, otomatis pionin maju dan menggerakkan pionin gear. Nah, dari situ langsung pionin gear menggerakkan yang namanya flywheel. Nah, flywheelnya itu akan menggerakkan engine. Dari gerak engine terciptalah aliran listrik AC yang akan dilanjutkan ke alternator. Alternator ini fungsinya untuk menyimpan dan menyalurkan listrik ke aki. Tapi sebelum dialurkan ke aki, aliran listrik AC harus diubah ke DC menggunakan komponen yang namanya dioda. Ya, dari dioda tadi aliran AC berubah ke DC, setelah itu baru bisa dialirkan kembali ke aki yang disebut juga dengan charging. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Radityo. Sekarang saya akan menjelaskan fuel system. Berarti dari awalnya di sini ada tangki, fuel tank yang akan fuelnya itu dihisap dengan fuel pump. Nah, sebelum dia masuk ke sini, dia bertemu dengan secondary filternya di sini. Habis itu dihisap dengan fuel pump dan lanjut ke primary filter. Setelah itu baru melewati namanya water separator yang berfungsi untuk memisahkan bahan bakar dan air. Dari sini lanjut ke FIP, yaitu fuel injector pump, yang fungsinya mengarahkan bahan bakar ke ruang bakar ini, yang piston-piston ini. Jika bahan bakar di pistonnya berlebihan, akan kembali ke FIP dan return to tank atau kembali ke tank. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.